Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Sobat Eksyar yang saya banggakan, kita ketemu lagi, kita akan berbincang-bincang tentang syariah atau ekonomi syariah dalam ajaran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia ini adalah satu-satunya rasul yang dipuji Allah, yang tidak pernah dipuji kepada yang lain kecuali kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam diri engkau ya Muhammad terdapat akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Akhlak Rasul kalau kemudian kita sederhanakan itulah isi Quran. Isi Quran kalau kita sederhanakan itulah sebahagiannya adalah mengajarkan hidup dengan bersyariah yang baik. Allah mengapresiasi seluruh yang diajarkan Rasul dengan mengatakan kepada kita sekalian, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulmu datangkan, katanya, ambillah, lakukanlah, contoh dan teladanilah. Mencontoh dan mengikuti keteladanan Rasul disebut hidup dengan hidup menjalankan sunnah atau orang yang sunni. Wa manhakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasul jauhilah. Apa yang dicontohkan Rasulullah? Hidup non ribawi, hidup dengan orientasi pada segala yang halal, yang boleh, yang dibenarkan secara syariah, dan yang punya nilai gizi dan kualitas yang bagus. Allah dalam Quran mengatakan, kulu halalan thayyiba, makanlah olehmu makanan yang halal dan yang bergizi baik, katanya itu. Makanan yang halal, makanan yang bergizi baik tentu saja mencontoh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hidup mengikuti contoh Nabi ada hidup syar'i. Hidup mengikuti contoh Nabi dalam bisnis, dalam makan, minum, bergaul, berdagang, bermasyarakat, berkeluarga adalah hidup dengan mengikuti syariat, ajaran Allah Rabbul Alamin dalam Quran. Hidup syar'i itulah hidup sunni. Kita sebagai umat Rasulullah tentu ingin menjadi orang seperti Rasulullah. Ingin mencontoh keberhasilan Rasulullah yang dalam tempo 23 tahun mampu merubah dunia menjadi begitu cemerlang, yang semula hidup dalam kegelapan, kejahilian, dalam keserbat ketidaktahuan, menjadi hidup dalam pencerahan yang luar biasa hebat dan dahsyatnya. Kenapa Nabi sukses selama 23 tahun? Karena ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua, ajaran syar'i yang diridhai oleh Allah. Berbisnis dengan cara Nabi adalah berbisnis syar'i. Berdagang dengan cara Nabi adalah berdagang yang syar'i. Ada contoh sederhana yang diajarkan Rasulullah yang kadang orang agak melupakannya. Kata Nabi, zin wa zid, timbanglah, tambahkanlah, katanya. Ada orang berkomentar kepada saya, kalau kita dagang dengan model Nabi, timbang dan tambahkan, kapan untungnya, katanya. Oh, jangan salah paham. Menambah di sini bisa bermakna yang luas. Tidak mesti dalam bentuk materi. Kita bisa menambah dalam bentuk jasa, dalam bentuk servis, dalam bentuk sikap, dalam bentuk pelayanan yang bagus kepada pembeli. Ketika kita melakukan seperti ini, kita akan menjadi sangat disukai oleh masyarakat dan publik. Saya punya contoh sederhana. Kalau kita cukur di pinggir jalan misalnya, yang tempat sederhana aja,
Ya, sama-sama pintar nyukurnya, sama-sama bagus kualitas nyukurnya. Cuma yang satu setelah selesai nyukur, selesai, kemudian kita bayar, selesai, kita pulang. Tapi yang satu lagi, ketika kita selesai nyukur, setelah kita nyukur, kita bayar, sebelum kita bayar, dia nyet-nyet kita punya leher, kepala kita, badan kita di. Nah, ini yang disebut oleh Nabi zin wa zid, timbanglah, tambahkanlah sedikit katanya. Nah, ternyata dari dua orang tukang cukur yang sama-sama punya kualitas cukur yang baik ini, cukur yang kedua, tukang cukur kedua ini lebih diminati banyak orang. Kenapa? Karena orang yang mencukur kepada orang kedua ini dapat lebih katanya. Nah, begitulah bisnis dalam Islam. Kita mesti menolong orang. Pembeli adalah sesuatu yang kita tolong dia, gitu. Bukan kita sakiti, bukan kita rugikan. Kalau kita berdagang kepada orang, kita nolong dia. Dan setelah kita nolong, kita juga pengen nolong orang yang lain. Untuk itu, kita tidak perlu mencari profit yang sangat besar, sehingga membuat orang kapok. Kita kepingin dagang yang kita lakukan itu merata kepada semua orang, kita bisa menolong semua orang. Karena esensi dagang dalam Islam adalah at-ta'awun bainan nas, tolong menolong dengan sama manusia. Sobat Eksyar yang saya banggakan, hidup dengan mengikuti syariat yang diajarkan Rasul, hidup yang memberi, berbagi. Bagaimana hidup ini memberi manfaat kepada orang lain. Kalau Anda jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang dicintai oleh para pekerja. Kalau Anda jadi pekerja, jadilah pekerja yang bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan di mana Anda bekerja. Karena hidup yang baik kalau kita memberi manfaat sebesar-besarnya kepada lingkungan di mana kita berada. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, siapakah orang terbaik di dunia? Kata Nabi, khairun nas anfa'un nas linnas. Orang yang terbaik kalau dia bisa memberi manfaat yang besar kepada manusia yang lain. Sobat Eksyar yang saya banggakan. Oleh karena itulah, setiap muslim yang selalu berorientasi pada syariat adalah bagaimana berbagi, dan berbagi. Berbagi di sini bukan flexing seperti yang kita lihat di televisi, pamer, tapi berbagi di sini diilhami, didorong oleh keinginan mengharapkan ridho Allah. Itulah hidup syar'i, hidup sunni. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah memberkahi Anda dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.